Pagi itu, langit Gunung Merbabu terlihat cerah, meskipun angin di puncaknya sudah mulai terasa dingin. Aryo, Joko, dan Dewi, 3 sahabat yang sudah lama merencanakan perjalanan ini, akhirnya berdiri di kaki gunung, memandang jalur pendakian yang terjal di depan mereka. "Ini saatnya, guys," ujar Aryo, dengan semangat yang menyala-nyala. "Kita pasti bisa, asal tetap semangat." Tarawih di puncak Gunung Merbabu bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan. Joko mengangguk setuju, meskipun ekspresinya sedikit cemas. "Iya, semoga gak terlalu capek. Aku gak pernah daki gunung setinggi ini sebelumnya." Dewi, yang biasanya lebih berhati-hati, tampak sedikit ragu. "Kalian yakin kita bisa? Banyak yang bilang, pendakian ke sini itu gak mudah." Aryo tertawa. "Jangan khawatir. Kita kan udah siap. Kalau capek, kita istirahat. Tapi ingat, tujuan kita di atas itu, sholat tarawih di puncak gunung. Pasti seru banget." Perjalanan dimulai. Mereka bertiga mulai mendaki, melewati pepohonan lebat dan medan yang semakin terjal. Suasana di sekitar mereka masih tenang, hanya terdengar suara langkah kaki dan sesekali desiran angin yang berhembus. Matahari yang perlahan tenggelam membuat pemandangan semakin indah, tetapi di saat yang sama, suasana itu membawa perasaan aneh yang mulai merayapi mereka. "Jadi, kalian gak pernah merasa aneh ya, kalau kita sholat di sini?" tanya Dewi, sambil berusaha mengalihkan pikiran dari rasa takut yang mulai menyusup. Aryo tersenyum. "Enggak, Dewi. Justru itu yang bikin menarik. Kita cari tempat yang jauh dari keramaian, supaya bisa benar-benar khusyuk." Joko ikut menimpali. "Betul. Kadang, kalau kita sholat di tempat ramai, banyak gangguan. Di gunung, suasananya lebih tenang. Kita bisa lebih fokus." Mereka terus berjalan dengan semangat, meski semakin lama pendakian semakin melelahkan. Setelah beberapa jam, mereka berhenti sejenak untuk istirahat. Aryo duduk di sebuah batu besar, mengeluarkan botol air minum. "Nggak jauh lagi kok, guys. Puncak itu udah deket," katanya mencoba menyemangati. Namun, Dewi terlihat semakin gelisah. "Aku, nggak tahu kenapa, tapi rasanya ada yang nggak beres," ujarnya pelan, menggigit bibir bawahnya. Joko menatapnya dengan sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Dewi menggelengkan kepala. "Aku nggak bisa jelasin. Tapi ada perasaan gak nyaman. Rasanya, ada yang memperhatikan kita dari jauh." Aryo mencoba menghibur Dewi. "Mungkin cuma perasaan aja, Dewi. Kalau kita terus pikirin yang aneh-aneh, kita malah jadi takut. Fokus aja ke tujuan kita." Mereka melanjutkan pendakian, meski Dewi masih merasa ada yang mengganjal dalam pikirannya. Saat mereka mencapai puncak, kelelahan pun semakin terasa. Suasana di puncak sudah mulai gelap, dengan hanya cahaya bulan yang menemani mereka. "Ayo, kita cari tempat buat sholat," kata Aryo. "Sekalian menikmati udara segar di sini." Dewi hanya mengangguk, meskipun perasaan was-wasnya semakin kuat. Mereka berjalan beberapa langkah, mencari tempat yang luas dan nyaman untuk sholat. Tiba-tiba, mereka melihat ada beberapa orang yang sudah lebih dulu tiba di sana, berkumpul dalam satu saf. "Kayaknya mereka juga mau sholat tarawih," ujar Joko, sambil menatap orang-orang yang sudah berada di sana. Dewi merasa lega melihat banyak orang di puncak itu. "Baiklah, kalau begitu kita nggak sendirian. Itu bikin aku lebih tenang." Namun, suasana di sekitar mereka justru terasa semakin aneh. Orang-orang yang berkumpul di sana terlihat tidak seperti pendaki biasa. Wajah mereka pucat, dan ada sesuatu yang membuat Dewi merasa tidak nyaman. Tapi, dia mencoba mengabaikannya dan menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak berimajinasi. Akhirnya, mereka bergabung dengan jamaah yang sudah ada. Mereka ikut berdiri di saf paling belakang, menurunkan ransel dan mengambil tempat di atas sejadah. Aryo menatap langit yang penuh dengan bintang, merasa syukur bisa sampai di tempat yang begitu tinggi. "Ini adalah pengalaman yang luar biasa," gumamnya. Suasana malam itu, meski sunyi,
justru memberi kedamaian bagi Aryo dan teman-temannya. Mereka merasa dekat dengan alam, dan bisa melaksanakan ibadah dengan penuh rasa syukur. Namun, tak lama setelah mereka mulai sholat, ada sesuatu yang tak biasa. Joko yang berada di samping Aryo tiba-tiba merasa ada yang aneh. Dia menoleh ke depan, memandang jamaah di saf depan mereka. Tiba-tiba, perasaan tidak nyaman menyelimuti hatinya. Kalian lihat enggak? Bisik Joko, suara terkejut. Aryo menoleh ke arah saf depan, dan merasakan hal yang sama. Apa itu? Kenapa gerakan mereka begitu lambat? Dewi yang juga merasa ada yang tidak beres, menatap ke depan dengan rasa was-was. Ada yang salah dengan semua orang di sini, kan? Mereka bertiga tak bisa mengalihkan pandangan mereka. Para jamaah di depan mereka bergerak dengan sangat lambat, seperti patung yang baru hidup, gerakannya terasa kaku dan tidak alami. Rasanya ada sesuatu yang sangat aneh dengan mereka. Seolah-olah mereka bukan manusia biasa. Aryo menelan ludah. Kita harus tetap fokus. Ini pasti cuma perasaan kita saja, katanya, meskipun dalam hatinya muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Namun, saat imam yang memimpin sholat itu mulai membaca Al-Fatihah, suara yang keluar dari mulutnya tidak terdengar seperti biasa. Suaranya bergema, sangat dalam, dan terasa tidak wajar. Dengar itu, tanya Joko, wajahnya semakin pucat. Aryo menatap imam yang sedang memimpin sholat, dan tiba-tiba, dia merasa ada yang salah. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Malam di puncak Gunung Merbabu terasa semakin dingin. Angin berhembus kencang, menggetarkan dedaunan yang tampak bergerak dengan cara yang tak biasa. Aryo, Joko, dan Dewi semakin merasa aneh dengan suasana di sekitar mereka. Setelah beberapa waktu melaksanakan sholat, mereka merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Joko memandang sekeliling dengan rasa cemas. Gila, ini nggak benar, gumamnya pelan, hampir tak terdengar oleh yang lain. Dia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah perasaan aneh yang timbul karena kelelahan dan suasana yang asing. Aryo, yang masih berusaha fokus pada syalatnya, perlahan menoleh ke samping. Wajah Dewi yang tampak pucat dan ketakutan membuat Aryo semakin merasa ada yang salah. Dewi, kenapa? Kamu kenapa? Tanyanya pelan. Dewi menggigit bibir bawahnya, tangannya sedikit gemetar. Aku nggak tahu. Tapi, lihatlah mereka, ujarnya, sambil menunjuk ke arah jamaah di sekitar mereka. Wajah mereka, nggak seperti manusia. Aryo menatap orang-orang yang ada di saf depan mereka. Seperti yang Dewi katakan, wajah-wajah mereka terlihat sangat pucat, seperti mati suri. Tidak ada ekspresi hidup di wajah-wajah itu, hanya mata yang kosong dan hampa. Aryo merinding, perasaan takut mulai merayapi dirinya. Joko, yang semakin gelisah, berbisik, ini nggak benar, guys. Kita harus segera pergi dari sini. Namun, saat mereka hendak melangkah, suara imam yang membaca Al-Fatihah kembali terdengar. Namun kali ini, suara imam itu semakin menggetarkan, bergema begitu dalam hingga terasa menembus tubuh mereka. Seolah suara itu bukan hanya ada di telinga mereka, tapi juga di dalam dada mereka. Kenapa suara imamnya jadi kayak gitu? Dewi berbisik dengan ketakutan. Suaranya, bukan suara manusia. Aryo mencoba tetap tenang, berusaha mencari penjelasan rasional. Mungkin efek angin yang kencang. Suara bisa bergema jadi aneh, katanya, meskipun suaranya sendiri terdengar ragu. Tapi semakin lama, perasaan takut yang mereka rasakan semakin nyata. Di rakaat kedua, angin yang semula terasa sejuk kini bertiup lebih kencang, menerjang wajah mereka dengan keras. Suara azan yang tiba-tiba terdengar di tengah malam, seolah mengonfirmasi ketakutan mereka. Azan? Aryo mengerutkan dahi. Tapi, kan belum waktu subuh. Joko memegang tangan Dewi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Itu nggak mungkin, katanya, mencoba meyakinkan diri. Namun, suasana yang kian menegangkan membuat mereka tak bisa lagi berpura-pura biasa. Semua jamaah di sekeliling mereka kini terlihat semakin aneh.
Mata mereka kosong, tubuh mereka kaku, dan gerakan mereka lambat sekali, seolah-olah mereka tidak hidup. Mereka tampak seperti hantu yang terperangkap dalam tubuh manusia. Dewi menelan ludah, menatap wajah orang-orang itu dengan ngeri. Mereka nggak punya mata. Lihat itu, suaranya gemetar, menunjukkan pada Aryo dan Joko seorang jamaah yang duduk di depan mereka. Mata orang itu kosong, hanya dua lubang hitam pekat yang menatap tanpa ekspresi. Aryo yang semula mencoba berpikir rasional, kini merasakan kebenaran dari kata-kata Dewi. Kita harus keluar dari sini, katanya dengan suara terbata-bata. Ini bukan tempat yang aman. Mereka bukan manusia. Joko yang semakin ketakutan langsung menarik tangan Dewi dan Aryo, berniat untuk berlari. Namun, saat itu juga, pandangan mereka teralihkan oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Imam yang memimpin sholat itu tiba-tiba berbalik perlahan. Wajahnya yang semula biasa, kini berubah menjadi wajah kosong. Tidak ada mulut, tidak ada hidung, hanya dua bola mata hitam yang menatap mereka dengan penuh kebencian. Dewi menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya napasnya yang semakin cepat, dan tubuhnya yang terasa kaku seolah terhimpit oleh tekanan udara yang semakin berat. Imam itu menatap mereka dalam diam yang panjang. Seketika, seluruh dunia seperti berhenti berputar. Suasana menjadi sangat sunyi, bahkan angin yang tadi berhembus kencang seakan menahan napasnya. Semua orang di sekeliling mereka berhenti bergerak, hanya mata hitam itu yang terus menatap mereka tanpa berkedip. Kemudian, suara imam itu terdengar lagi, tapi kali ini terdengar lebih dalam, lebih menakutkan. Kenapa kalian berhenti? Lanjutkan sholat kalian, atau kalian akan menjadi bagian dari kami. Detak jantung Aryo, Joko, dan Dewi berdentum keras. Mereka merasa seperti terperangkap dalam sesuatu yang sangat gelap dan tak terduga. Tubuh mereka terasa berat, keringat dingin mengalir di punggung mereka. Apa maksudnya? Dewi berbisik, suaranya pecah karena ketakutan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Joko menggenggam tangan Dewi dan Aryo dengan sangat erat. Kita nggak bisa lanjut sholat di sini. Ini bukan tempat yang aman. Kita harus keluar sekarang. Namun, ketika mereka berusaha untuk berdiri dan berlari, tubuh mereka seperti tertahan oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bergerak, meskipun seluruh tubuh mereka sudah berusaha melawan. Imam itu mulai mendekat, langkahnya sangat lambat, tapi matanya yang kosong itu terus menatap mereka. Kenapa kalian takut? Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tak ada jalan keluar. Dewi menatap mata hitam pekat itu, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, ini tidak mungkin. Kita harus bisa keluar, teriaknya, meskipun suaranya nyaris tak terdengar. Namun, tak ada yang menjawab, hanya keheningan yang semakin menebal. Mereka bertiga sadar, mereka bukan lagi berada di dunia yang sama dengan yang mereka kenal. Mereka sudah terperangkap dalam suatu dunia lain, dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dunia yang dipenuhi oleh mereka yang sudah mati, tapi tetap ada, menunggu untuk menambah jumlah mereka. Saat itu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa, berharap bisa menemukan jalan keluar dari malam yang semakin gelap. Suasana di puncak Gunung Merbabu kini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dewi, Joko, dan Aryo tetap terdiam di tempat mereka berdiri, tubuh mereka seperti dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Semua jamaah yang berada di sekitar mereka, yang tadinya tampak seperti manusia biasa, kini berubah menjadi makhluk yang tak lagi bisa dikenali. Imam itu mendekat, langkahnya terasa begitu lambat, tapi matanya yang hitam pekat terus menatap dengan tajam. Aryo berusaha mengalihkan pandangan, tetapi matanya seperti terkunci pada sosok itu, seperti ada sesuatu yang memaksa dia untuk terus menatap. Kenapa kalian berhenti? Suara imam itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih menggema. Lanjutkan sholat kalian, atau kalian akan menjadi bagian dari kami. Dewi menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan rasa takut yang begitu mencekam. Kita
Kita harus keluar, bisiknya terbata-bata. Ini nggak benar. Semua ini nggak benar. Joko menggenggam tangan Dewi dengan sangat erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku nggak bisa. Ini nggak bisa terus begini. Kita harus pergi, sekarang juga. Aryo yang sejak tadi hanya diam, mencoba berpikir. Tapi, bagaimana caranya? Tanyanya dengan suara serak. Kita nggak bisa bergerak. Ada yang menghalangi kita. Ketiganya mencoba untuk bergerak, tapi tubuh mereka terasa berat, seperti terikat oleh rantai yang tak terlihat. Setiap kali mereka mencoba melangkah, rasanya ada sesuatu yang menahan, seolah ada tangan tak kasat mata yang menarik mereka kembali ke tempat semula. Di depan mereka, imam itu kini semakin dekat. Wajahnya yang kosong, tanpa mulut dan hidung, hanya dua bola mata hitam yang semakin mendalam, semakin menakutkan. Kalian bisa memilih, katanya dengan suara datar. Tetap menjadi manusia yang lemah, atau bergabung dengan kami, menjadi bagian dari tarawih yang abadi. Dewi menjerit pelan, tetapi suara itu seakan tenggelam dalam kegelapan malam. Joko, yang merasa semakin tertekan, mencoba menarik Dewi dan Aryo untuk berlari. Tidak ada waktu. Kita harus pergi, teriaknya, meskipun tubuhnya masih terasa terikat oleh kekuatan tak terlihat. Namun, setiap usaha mereka sia-sia. Mereka masih terjebak di tempat yang sama, tak bisa bergerak. Rasa takut semakin menguasai mereka. Suasana di sekitar mereka semakin menegangkan. Udara di puncak itu semakin dingin, dan angin yang berhembus semakin menderu, seperti melilit tubuh mereka dengan cengkraman yang semakin kuat. Jangan coba melarikan diri, suara imam itu terdengar lagi, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kalian sudah memilih jalan kalian. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Dewi menutup mata, mencoba mengusir rasa takut yang semakin menyesakkan dada. Apa yang mereka inginkan dari kita? Tanyanya, hampir tidak terdengar. Joko menggigit bibirnya, mencoba berpikir. Mereka ingin kita menjadi seperti mereka. Bagian dari tarawih abadi mereka. Aryo merasakan dadanya semakin sesak. Suasana semakin mencekam, semakin gelap. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang sedang mengawasi mereka, siap untuk menyambar kapan saja. Joko, suara Dewi tiba-tiba terdengar tegang. Kita nggak bisa bertahan di sini lebih lama lagi. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tenang, Dewi, jawab Joko dengan nada yang lebih tegas, meskipun dia sendiri mulai panik. Kita harus tetap berpikir jernih. Kita harus keluar dari sini. Tapi, saat itu juga, pandangan mereka tertuju pada satu sosok yang lebih mengejutkan lagi. Salah satu jamaah yang duduk di depan mereka, yang awalnya tampak biasa, tiba-tiba berdiri dan berbalik dengan gerakan yang aneh. Tubuhnya tegap, kaku, dengan ekspresi yang kosong. Wajahnya menghadap mereka, tetapi bukan hanya wajahnya yang aneh. Matanya, yang semula terlihat kosong, kini mulai bercahaya merah, seperti api yang menyala dalam kegelapan. Sosok itu perlahan mendekat. Jangan takut, kata sosok itu dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Kalian sudah datang ke tempat ini, dan sekarang, kalian adalah bagian dari kami. Dewi menjerit, kali ini lebih keras. Tidak. Kami tidak mau, teriaknya, berusaha melawan rasa takut yang mengguncang tubuhnya. Namun, sosok itu terus maju, tidak memperdulikan teriakan Dewi. Kami sudah menunggu kalian. Kalian akan ikut bersama kami dalam kegelapan ini. Aryo menatap sosok itu dengan tatapan penuh ketakutan. Apa yang kalian inginkan dari kami? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Kami tidak menginginkan apa-apa, hanya kehadiran kalian yang kami tunggu. Kalian sudah terpilih untuk menjadi bagian dari kami. Dewi merasakan tubuhnya semakin lemas. Kami nggak bisa, ucapnya dengan putus asa. Tetapi, sosok itu hanya tersenyum dengan senyum yang tak bisa dijelaskan. Senyum yang bukan senyum manusia. Semua orang yang datang ke sini,
akan kembali pulang, sebagai bagian dari kami. Tidak ada yang bisa keluar. Joko mencoba menahan napas, berusaha melawan rasa takut yang kian mencekam. Ini bukan tempat yang kita inginkan. Kita harus melawan, kita harus bisa keluar. Tapi, semakin lama, semakin jelas bahwa tak ada jalan keluar. Semua yang ada di sekitar mereka kini seolah mengikat mereka dalam sebuah dunia yang tak bisa dijelaskan, dunia yang jauh dari kenyataan. Dunia yang penuh dengan makhluk-makhluk yang sudah mati, namun terus hidup dalam kegelapan, menunggu untuk menambah jumlah mereka. Saat itu, mereka bertiga sadar. Mereka tidak hanya terperangkap di puncak gunung. Mereka terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Dunia yang tak bisa dilihat oleh kebanyakan orang, dunia yang tidak ada jalan keluarnya. Dunia yang akan membawa mereka menjadi bagian dari tarawih abadi yang tak pernah berakhir. Ketegangan di udara semakin memuncak. Angin di puncak merbabu yang dulu terasa menyejukkan kini berubah menjadi angin dingin yang menusuk tulang. Joko, Dewi, dan Aryo berdiri di tengah-tengah jamaah yang tampaknya tidak lagi manusia, tubuh mereka kaku dan wajah mereka kosong. Mata mereka yang hitam pekat terus menatap dengan tatapan yang tak pernah berkedip. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan telah merasuki tempat ini, sesuatu yang melampaui batas logika. Dewi mulai merasa lemas. Kepalanya terasa pening, seakan-akan ada sesuatu yang berusaha merasuk ke dalam pikirannya. "Aku nggak tahan lagi," bisiknya, suaranya serak. "Kita harus keluar, tapi bagaimana caranya?" Joko yang sejak tadi mencoba tetap tenang, kini juga mulai merasa panik. "Kita nggak bisa melawan mereka. Kita nggak bisa kabur dari sini." Suaranya bergetar. "Mereka sudah menangkap kita, Dewi. Kita sudah berada di dunia mereka." Aryo yang sejak awal mencoba menganalisa situasi, kini mulai merasa putus asa. "Apa yang harus kita lakukan, Joko? Kita nggak bisa hanya diam di sini. Kita nggak bisa sholat terus seperti ini. Ini bukan sholat." Suaranya pecah. Sosok-sosok yang berada di sekitar mereka, yang tadinya tampak seperti manusia biasa, kini menjadi semakin mengerikan. Mereka berdiri kaku, tidak bergerak sedikit pun, tetapi mata mereka terus memantau setiap gerakan ketiganya. Sementara itu, imam yang memimpin sholat di depan mereka semakin mendekat. Wajah kosongnya dengan dua bola mata hitam pekat itu semakin menakutkan, seolah-olah ia melihat langsung ke dalam jiwa mereka. Dewi memandang imam itu dengan ketakutan yang semakin dalam. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" tanyanya dengan suara parau. Imam itu tersenyum, senyum yang sangat menakutkan, senyum yang bukan senyum manusia. "Kami tidak menginginkan apa-apa," jawabnya dengan suara serak, seperti berasal dari kedalaman tanah. "Kalian sudah memilih untuk datang ke sini. Kalian sudah memilih untuk menjadi bagian dari tarawih ini." Joko menggenggam tangan Dewi dan Aryo, mencoba memberikan sedikit kenyamanan. "Kita harus melawan," katanya dengan tekad. "Kita tidak bisa jadi bagian dari mereka. Kita tidak bisa biarkan mereka menguasai kita." Namun, semakin lama mereka terjebak dalam kerumunan jamaah yang aneh itu, semakin terasa bahwa segala upaya untuk melarikan diri sia-sia. Tubuh mereka seperti terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka lawan. Setiap kali mereka mencoba bergerak, mereka seperti terperangkap dalam suatu ruang yang tak bisa mereka pahami. Tubuh mereka terasa berat, sangat berat. "Jangan berusaha melawan," suara imam itu kembali terdengar, kali ini lebih mendalam, lebih menakutkan. "Semua usaha kalian hanya akan membuat kalian semakin dekat dengan kami. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Dewi menjerit pelan, tangannya meremas baju Joko dengan sangat kuat. "Tidak. Kami tidak mau," suaranya hampir tidak terdengar, tenggelam dalam ketakutan yang semakin mencekam. Aryo yang merasa sangat lelah mencoba untuk berpikir. "Kita harus bisa keluar, ada jalan. Selalu ada jalan keluar dari setiap masalah," katanya dengan penuh harapan, meskipun dirinya sendiri sudah mulai ragu. Namun,
suasana di sekitar mereka semakin tidak wajar. Semua jamaah di sekitar mereka yang tampak seperti makhluk tak bernyawa itu tiba-tiba bergerak serempak, gerakan mereka sangat lambat, seperti terbungkus dalam kebekuan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mengangkat tangan mereka perlahan, seperti dalam keadaan trance yang dalam, dan mulai membaca doa dengan suara serak yang bergema di udara. Ini bukan doa biasa, Dewi berbisik, matanya terbuka lebar. Suara mereka, bukan suara manusia. Joko yang semakin ketakutan menggelengkan kepala. Kita harus tetap kuat. Tidak ada cara lain. Jangan biarkan mereka menguasai kita, katanya dengan penuh tekad, meskipun dalam hati, ia tahu bahwa setiap usaha mereka terasa semakin sia-sia. Tiba-tiba, suara azan yang lebih keras kembali bergema. Kali ini, azan itu terdengar dari segala arah, seperti berasal dari dalam tanah, dari langit, dan dari setiap sudut puncak gunung. Dewi menutup telinga dengan kedua tangan, tetapi suara itu tetap menyusup ke dalam pikirannya. Azan? Dewi berbisik dengan suara bergetar. Kenapa azan bisa terdengar seperti ini? Belum waktunya subuh. Imam itu mendekat semakin dekat, gerakannya semakin lambat, tapi ada kekuatan tak terlukiskan yang membuatnya seolah tak bisa dihentikan. Wajahnya yang kosong tanpa hidung dan mulut itu semakin jelas di hadapan mereka, dan kedua bola matanya yang hitam pekat semakin menakutkan. "Kenapa kalian takut?" tanya imam itu, suaranya seperti bisikan yang menyusup ke dalam jiwa mereka. "Kami hanya ingin kalian menjadi bagian dari kami. Sebagai makhluk yang tak terpisahkan dari tarawih yang abadi." Dewi menggelengkan kepalanya. "Kami tidak mau. Kami bukan bagian dari dunia kalian." Tetapi saat Dewi mengucapkan kata-kata itu, dia merasa seperti ada yang menekan tubuhnya, seperti ada beban berat yang mengikatnya di tempat itu. Aryo dan Joko juga merasakan hal yang sama. Semua usaha mereka untuk bergerak semakin sulit, semakin terasa ada kekuatan yang membelenggu mereka dalam cengkeraman yang semakin kuat. "Jangan coba melawan," suara imam itu kembali terdengar. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian adalah bagian dari tarawih yang tak akan berakhir." Kata-kata itu terasa menembus kedalaman hati mereka. Dewi, Joko, dan Aryo kini tak bisa lagi membayangkan bagaimana bisa keluar dari tempat ini. Mereka terperangkap dalam dunia yang tidak mereka mengerti, terjebak dalam tarawih yang tak pernah selesai, dalam kegelapan yang terus menguasai mereka. Dunia yang tidak hanya menyeret mereka ke dalam kegelapan fisik, tetapi juga ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi, kegelapan jiwa mereka. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain mencoba untuk bertahan, berusaha melawan rasa takut yang semakin besar, berharap bahwa suatu saat nanti mereka akan menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengurung mereka. Tapi semakin lama, harapan itu terasa semakin pudar. Ketegangan yang semakin memuncak itu tak kunjung reda. Dewi, Joko, dan Aryo semakin merasa terperangkap dalam dunia yang semakin tidak mereka kenali. Setiap detik terasa seperti waktu yang membeku, seperti mereka terperangkap dalam satu lingkaran yang tak bisa mereka lewati. Meskipun mereka berusaha untuk tetap berpikir jernih, kegelapan itu terus mengepung, semakin mendalam. "Apa yang harus kita lakukan?" Suara Dewi terdengar pelan, hampir tidak terdengar. Matanya sudah tampak lelah, seperti seseorang yang telah berjalan terlalu jauh tanpa tujuan. Joko berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Aku nggak tahu," jawabnya, suaranya cemas. "Aku juga nggak tahu. Tapi kita harus tetap bersama. Jangan sampai kita terpisah." Aryo yang sejak tadi diam, menatap lurus ke depan. Pandangannya kosong, seperti mencari sesuatu yang bisa memberi harapan. Namun, yang ada hanya kegelapan. Di sekitar mereka, para jamaah yang sebelumnya tampak manusia kini semakin menyeramkan. Mereka bergerak perlahan, dengan gerakan yang seragam, seperti sebuah kelompok yang sudah terikat dalam satu kesatuan. Tubuh mereka tidak tampak hidup, namun entah bagaimana, mata mereka tetap menatap dengan tajam. "Kenapa mereka nggak bergerak? Kenapa kita nggak bisa keluar?"
Dewi bertanya dengan nada yang hampir putus asa. Aryo menarik napas panjang, berusaha untuk tetap tenang. Mereka bukan manusia lagi, jawabnya pelan. Mereka, entah makhluk apa. Dan kita, Dewi, Joko, kita sudah masuk ke dalam dunia yang bukan dunia kita. Joko menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Kita nggak bisa hanya diam. Kita harus berusaha kabur, katanya, suaranya dipenuhi tekad yang semakin rapuh. Mungkin ada jalan keluar. Namun, semakin mereka mencoba mencari jalan keluar, semakin jelas bahwa dunia ini semakin menyesatkan mereka. Angin yang bertiup semakin kencang, mengiris kulit mereka, tetapi tak membawa mereka ke tempat lain. Suara azan yang menggema terus terdengar, semakin keras dan semakin mengganggu. Azan itu bergema dari segala arah, dari atas dan bawah, dari kiri dan kanan. Itu seperti suara yang datang dari dalam tanah, dari langit, dan dari setiap sudut gelap di puncak gunung. Dewi menutup telinga, mencoba menghindari suara yang semakin mengganggu pikirannya. Ini gila. Azan ini, nggak wajar, katanya dengan terbata-bata. Kita harus pergi dari sini. Ini semua bukan tempat yang benar. Joko menggenggam tangan Dewi lebih erat, tetapi dia bisa merasakan kegelisahan yang sama. Aku tahu. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya keluar. Di depan mereka, imam yang berdiri tegak di hadapan jamaah mulai bergerak lagi. Wajahnya yang kosong dan hitam pekat itu semakin mendekat. Tubuhnya tetap kaku, gerakan yang sangat lambat, seperti tidak manusiawi. Kenapa kalian bertahan di sini? Tanya imam itu, suaranya tetap dalam dan menggema. Kalian sudah memilih jalan kalian. Ini adalah jalan yang tak bisa kalian mundurkan. Aryo merasakan ada sesuatu yang berat menekan dadanya. Tidak, kami tidak memilih ini, jawabnya dengan suara tegas. Kami hanya ingin sholat seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Imam itu tersenyum, senyum yang sangat menyeramkan, senyum yang tak menunjukkan kemanusiaan sama sekali. Kalian salah. Kalian sudah dipilih. Ini bukan sekadar sholat. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kalian sudah terjebak dalam tarawih yang abadi. Dewi mulai merasakan ada sesuatu yang menggerogoti dirinya, sesuatu yang memaksa dia untuk berpikir bahwa mereka sudah berada dalam dunia yang berbeda. Mereka nggak bisa benar-benar manusia, kan? Tanyanya, matanya yang penuh ketakutan melirik ke sekitar. Joko menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Aku nggak tahu. Tapi aku yakin ini bukan dunia kita. Kita harus keluar dari sini. Namun, semakin mereka berbicara, semakin jelas bahwa jalan keluar itu tidak ada. Mereka semakin terperangkap, semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Para jamaah yang ada di sekitar mereka mulai mengelilingi mereka, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Mereka bergerak lambat, tetapi pasti, seolah-olah mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, di tengah-tengah kerumunan, seorang jamaah yang berada paling dekat dengan imam berbalik. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya kaku, dan matanya kosong. Dewi menatapnya dengan rasa takut yang semakin dalam. Kenapa dia berbalik? Apa yang terjadi? Dewi bergumam, suaranya bergetar. Imam itu mengangkat tangan, dan jamaah yang tadi berbalik itu perlahan bergerak mendekat. Matanya yang kosong, hanya hitam pekat, menatap Dewi, Joko, dan Aryo dengan tatapan yang sangat dalam. Kalian akan menjadi bagian dari kami, katanya dengan suara yang datar dan kosong. Joko yang semakin merasa terdesak, berusaha berlari. Namun, kakinya terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Dewi dan Aryo juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Mereka terjebak di tempat yang tidak mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan dari kita? Tanya Dewi dengan suara yang hampir tak terdengar. Imam itu tersenyum lagi, senyum yang sangat mengerikan, senyum yang bukan senyum manusia. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa kembali. Tidak ada yang bisa keluar, jawabnya dengan suara pelan,
tetapi sangat jelas. Joko merasa tubuhnya semakin lemas. Kita nggak bisa kabur dari sini, kan? Suaranya hampir seperti bisikan, penuh keputusasaan. Imam itu mengangguk perlahan, kalian sudah berada di sini, di dunia ini. Dunia yang tak pernah berakhir. Kalian akan menjadi bagian dari tarawih yang abadi, selama-lamanya. Dewi menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tetapi saat dia membuka mata lagi, semuanya tetap sama. Mereka terjebak dalam dunia yang tak bisa mereka jelaskan, dalam tarawih yang tak pernah berakhir. Dunia yang hanya bisa mereka hadapi, atau mereka akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang tak bisa dihindari. Dewi tak bisa lagi menahan ketakutannya. Tubuhnya gemetar hebat, dan napasnya terengah-engah. Setiap detik yang berlalu di puncak merbabu terasa seperti siksaan. Mereka terperangkap dalam dunia yang tidak mereka mengerti. Orang-orang di sekitar mereka, yang tampaknya hanyalah bayangan dari manusia, semakin mendekat. Mata mereka yang hitam pekat memantulkan kegelapan yang tidak bisa dilawan. Kenapa mereka terus mendekat? Suara Dewi serak, seperti tersedak. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kita? Joko menggenggam tangan Dewi lebih erat, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Aku nggak tahu. Tapi kita harus tetap berpikir jernih. Jangan biarkan mereka menguasai kita. Suaranya terdengar tegas, meskipun matanya jelas mencerminkan ketakutan yang sama. Aryo yang sejak tadi diam, kini mulai merasakan hal yang sama. Kepalanya terasa sangat berat, seakan-akan ada sesuatu yang terus menggerogoti pikirannya. Dia menatap imam yang masih berdiri di depan mereka, wajahnya yang kosong tanpa hidung dan mulut itu terus mengawasi mereka. Kenapa dia terus melihat kita seperti itu? Aryo bertanya, tetapi jawabannya hanya datang dalam bentuk senyuman kosong dari imam itu. Apa yang harus kita lakukan, Joko? Kita nggak bisa hanya bertahan seperti ini. Joko menarik napas panjang. Kita harus berpikir cepat. Kita nggak bisa tetap di sini. Kalau kita bertahan terus, kita akan jadi seperti mereka. Kita harus menemukan jalan keluar. Namun, semakin lama mereka mencoba mencari jalan keluar, semakin jelas bahwa semua usaha mereka sia-sia. Mereka terperangkap dalam lingkaran yang semakin sempit. Angin kencang yang terus berhembus tidak membawa mereka pergi, malah semakin menambah kegelapan di sekitar mereka. Semua cahaya yang ada terasa seperti lenyap, terkubur oleh gelap yang semakin mendalam. Dewi mulai merasakan tubuhnya sangat lemah. Aku nggak bisa bertahan lama seperti ini, keluhnya. Tubuhku terasa sangat berat. Sepertinya ada sesuatu yang mengikatku di sini. Aryo mencoba menguatkan dirinya sendiri. Kita harus terus berjuang. Kita nggak boleh kalah, katanya, tetapi suaranya terdengar makin lemah, makin hilang. Para jamaah di sekitar mereka, yang sejak tadi bergerak perlahan, kini mulai berdiri dengan posisi yang lebih teratur, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Dewi, Joko, dan Aryo kini terkurung di dalamnya, dikelilingi oleh wajah-wajah kosong yang hanya bisa menatap mereka dengan mata hitam pekat. Imam itu mendekat. Wajahnya semakin jelas, semakin dekat. Kalian tidak bisa lari, katanya dengan suara yang bergetar, meskipun tetap terdengar sangat tenang. Kalian sudah terpilih. Kalian sudah menjadi bagian dari tarawih ini. Dewi memegangi kepala, berusaha menahan pikirannya yang seolah-olah sudah melayang. Aku nggak ingin jadi bagian dari mereka, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kami hanya ingin kembali. Joko merasakan kebingungannya semakin besar. Aku rasa ini bukan cuma tentang sholat, katanya, memandang imam yang semakin mendekat dengan tatapan kosong itu. Ini sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gak bisa kita lawan. Imam itu berhenti tepat di depan mereka, jarak antara mereka hanya beberapa langkah. Senyum kosong yang muncul di wajahnya semakin lebar. Apa yang kalian lakukan di sini, tidak akan pernah selesai. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tarawih ini adalah jalan yang tak berujung. Aryo merasa darahnya seperti membeku di dalam tubuhnya.
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Kenapa kita tidak bisa keluar? Kenapa kita harus terjebak dalam dunia ini? Imam itu menatap Aryo dengan tatapan yang sangat dalam, seperti menelusuri setiap pikiran yang ada di kepala Aryo. Karena kalian sudah menjadi bagian dari kami. Kalian sudah memilih jalan ini. Kalian sudah datang ke tempat yang bukan untuk manusia. Joko dan Dewi saling memandang, tak bisa berkata apa-apa lagi. Perasaan takut, cemas, dan putus asa kini mulai menyelimuti mereka. Mereka merasa seperti sudah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mereka sudah jauh dari dunia yang mereka kenal. Tidak ada jalan keluar, suara imam itu terdengar lebih dalam, lebih mengerikan. Kalian sudah menjadi bagian dari tarawih yang abadi, yang tidak akan pernah selesai. Kalian adalah bagian dari kami. Sekarang, kalian akan terus ada di sini. Dewi merasakan ada sesuatu yang mendorong tubuhnya untuk bergerak, tapi kali ini bukan karena keinginannya. Matanya mulai mengabur, pikirannya berputar-putar, dan tubuhnya terasa sangat berat. Joko, aku nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan di sini. Katanya pelan, suaranya seperti bisikan yang tersapu angin. Joko mencoba untuk tetap bertahan. Kita harus tetap kuat. Kita nggak boleh menyerah. Ini hanya ujian. Kita pasti bisa keluar dari sini, katanya, meskipun dia sendiri mulai meragukan kata-katanya. Namun, semakin mereka berusaha bertahan, semakin mereka merasakan betapa sulitnya. Mereka seperti semakin terperangkap dalam dunia ini, dalam tarawih yang tak pernah berakhir. Wajah-wajah kosong di sekitar mereka semakin mendekat, semakin banyak, dan semakin rapat. Semua suara azan yang menggelegar di udara semakin membuat pikiran mereka semakin kacau. Apa yang kalian harapkan dari kami? Dewi bertanya, dengan suara yang hampir hilang. Kami tidak bisa menerima ini. Kami tidak bisa menjadi bagian dari dunia ini. Imam itu hanya tersenyum, senyum yang semakin menakutkan, semakin lebar. Kalian tidak punya pilihan, jawabnya pelan. Ini adalah takdir kalian. Joko merasakan tubuhnya semakin lemas. Tidak seperti ini. Kami tidak mau jadi bagian dari mereka, katanya dengan suara yang hampir putus asa. Namun, meskipun mereka berusaha keras untuk melawan, mereka merasa diri mereka semakin tenggelam dalam kegelapan ini. Mereka tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Dunia ini terasa semakin jauh, semakin menghilang dari jangkauan mereka. Ada cara lain untuk bertahan, bisik imam itu, suara yang penuh ancaman. Tetapi kalian harus mengorbankan sesuatu. Apakah kalian bersedia? Di tengah ketakutannya yang semakin dalam, Dewi, Joko, dan Aryo hanya bisa menatap kosong. Apa yang bisa mereka korbankan untuk keluar dari dunia ini? Dunia yang kini semakin mengerikan, dunia yang hanya bisa membuat mereka semakin terperangkap. Joko, Dewi, dan Aryo kini merasa tubuh mereka semakin terikat oleh kegelapan yang ada di sekitar mereka. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seakan-akan tanah yang diinjak menyerap energi mereka perlahan. Mereka terperangkap dalam dunia yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada petunjuk, hanya kegelapan yang membungkus setiap sudut, setiap inci dari puncak gunung merbabu yang mereka daki dengan harapan bisa menemukan kedamaian. Imam itu, dengan senyum yang terus mengerikan, perlahan-lahan mundur, meninggalkan mereka dengan para jamaah yang semakin banyak. Wajah-wajah kosong itu mengelilingi mereka, bergerak perlahan dalam satu kesatuan yang tak bisa dipahami. Mereka tidak lagi tampak seperti manusia. Mereka seperti boneka, bergerak hanya karena perintah yang tak tampak. Dewi merasakan jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Joko, Aryo, suaranya pelan, seperti bisikan yang nyaris tenggelam dalam angin. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku rasa, kita sudah terperangkap di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Joko berusaha menenangkan Dewi, meski pikirannya juga kacau. Kita nggak bisa berpikir seperti itu. Jangan sampai kita menyerah begitu saja.
Kita harus terus mencari cara untuk keluar. Aryo yang sejak tadi diam, menatap ke sekeliling mereka dengan penuh kecemasan. Kita sudah mencoba semua cara. Tidak ada jalan keluar. Kita semakin terjebak di sini. Semakin lama, ketiganya mulai merasakan ada sesuatu yang makin menguasai diri mereka. Tidak hanya fisik, tetapi juga pikiran mereka. Dunia di sekitar mereka semakin terasa asing. Mereka seperti ada di dalam dunia paralel yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Semuanya terasa terbalik, membingungkan, dan menyesakkan. Suaranya yang pertama kali datang dengan getaran halus itu kini semakin keras. Azan yang bergema tidak hanya mengisi udara, tetapi juga menusuk ke dalam jiwa mereka. Teriakan azan itu seperti ingin menarik mereka lebih dalam ke dunia yang gelap ini, ke dunia yang tidak bisa mereka pahami. Joko menutup telinga, berusaha menahan teriakan itu, tetapi rasanya semakin tak bisa. Ini bukan azan biasa, katanya dengan suara berat. Ini lebih dari sekadar panggilan. Ini, ada sesuatu yang mengikat kita di sini. Dewi mengangguk, matanya kosong, seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Aku merasa sesuatu dalam diriku berubah, suaranya hampir tak terdengar. Seperti ada yang sedang menarikku, seolah-olah aku mulai mengerti dunia ini lebih dari sebelumnya. Tapi itu menakutkan. Aryo merasakan perubahan yang sama. Tubuhnya terasa semakin lelah, namun ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan itu seperti suara yang berbisik, memanggil-manggil mereka untuk masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Kita harus keluar, Dewi, Joko. Kalau tidak, kita akan benar-benar jadi bagian dari mereka. Namun, ketika Aryo berusaha untuk melangkah, kakinya terasa sangat berat. Seperti ada kekuatan yang menahan langkahnya, seperti dunia ini sendiri menghalanginya. Di depan mereka, para jamaah yang sebelumnya bergerak pelan kini bergerak lebih cepat. Setiap gerakan mereka teratur, seolah-olah mereka sedang mengarah pada satu tujuan yang tak bisa dipahami. Joko menggigit bibirnya, merasa frustasi. Apa yang mereka inginkan dari kita? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa keluar? Imam itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya tetap kosong, tanpa mulut, tanpa hidung, hanya sepasang mata hitam yang menatap mereka dengan tajam. Kalian sudah di sini karena pilihan kalian sendiri, katanya dengan suara yang berat, namun tidak ada emosi sama sekali. Kalian terperangkap di dunia ini, karena kalian mencari sesuatu yang tak seharusnya kalian temukan. Dewi menatap imam itu dengan rasa takut yang semakin dalam. Kami tidak memilih ini. Kami hanya ingin salat seperti biasa. Kami tidak tahu tentang dunia ini. Imam itu tersenyum lagi, senyuman yang semakin lebar, semakin menyeramkan. Semua yang datang ke sini telah dipilih. Kalian tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Sekejap, Dewi merasa tubuhnya semakin lemas. Seperti ada energi yang menguras habis dirinya, seperti dunia ini memakannya sedikit demi sedikit. Tidak. Kami tidak mau menjadi bagian dari mereka. Dewi berteriak, namun suara itu terdengar begitu lemah, seperti suara yang terbungkam. Joko menatap Dewi, kemudian menatap Aryo. Semua yang mereka perjuangkan seakan sia-sia. Dunia ini, tarawih ini, mereka tak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Mereka merasa semakin terperangkap dalam sebuah ilusi yang tidak bisa dimengerti. Terperangkap dalam waktu yang tidak bergerak, dalam ruang yang semakin sempit. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, mereka mendengar suara berbisik. Suara yang terdengar seperti berasal dari dalam tanah, dalam angin, dan dari setiap sudut yang tersembunyi. Jika kalian ingin pergi, suara itu terdengar samar-samar, kalian harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Kalian harus menyerahkan apa yang paling kalian cintai. Dewi menggigil. Apa maksudnya? Apa yang harus kami korbankan? Tanyanya, suaranya penuh ketakutan. Joko berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup keras. Kita nggak punya pilihan. Kalau kita ingin keluar,
kita harus lakukan apa yang diminta. Namun, Aryo menatap mereka dengan tatapan bingung. Apa maksudnya? Apa yang paling kita cintai? Apakah kita benar-benar harus memberikan semuanya? Imam itu mengangkat tangannya. Gerakannya sangat lambat, tetapi sangat pasti. Kalian harus memilih. Sesuatu yang harus kalian tinggalkan. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengorbankan bagian dari diri kalian. Sekali lagi, dunia sekitar mereka terasa menekan, semakin menyesakkan. Kegelapan semakin dalam, dan mereka semakin merasa bahwa mereka tidak punya pilihan. Mereka terjebak dalam tarawih yang tak berujung, dan jalan keluar mereka hanya bisa ditemukan melalui pengorbanan. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang harus mereka korbankan untuk bisa kembali? Apa yang akan mereka tinggalkan? Keheningan mencekam, semakin dalam dan semakin berat. Dewi, Joko, dan Aryo berdiri di tengah lapangan yang sudah berubah menjadi lingkaran gelap tak berbatas. Wajah mereka tampak semakin lelah, namun ada sesuatu dalam diri mereka yang terus berontak. Ketiganya saling memandang, namun tak ada kata-kata yang bisa keluar. Tidak ada jawaban yang jelas, hanya ketakutan dan kebingungan yang semakin meresap. Imam itu, dengan senyum kosong yang tak pernah menghilang, kini berdiri tepat di depan mereka. Mata hitam pekatnya menatap tajam, seolah-olah menunggu mereka untuk membuat pilihan. Di belakangnya, para jamaah yang telah menjadi makhluk asing itu juga mulai bergerak perlahan, mendekat, dan membentuk lingkaran yang semakin rapat. Bagian dari kalian sudah ada di sini, kata imam itu, suaranya serak, namun tetap menancap di telinga mereka. Sekarang, kalian harus memilih. Apa yang akan kalian tinggalkan? Apa yang akan kalian korbankan untuk kembali ke dunia kalian? Dewi menatap ke bawah, berusaha menenangkan dirinya. Tubuhnya terasa semakin lelah. Setiap napas terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi paru-parunya. Aku tidak bisa memilih. Suaranya hampir hilang, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang menekan jiwanya. Apa yang harus aku korbankan? Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berharga itu? Joko menggenggam tangan Dewi, berusaha memberikan kekuatan yang sudah mulai terkikis. Kita nggak punya banyak waktu, Dewi, katanya dengan suara serak. Kita harus buat pilihan. Kalau kita nggak memilih, kita akan tetap terjebak di sini selamanya. Aryo yang sejak tadi diam, kini mulai merasa terpecah. Di satu sisi, dia ingin segera keluar dari tempat ini. Tapi di sisi lain, dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengikatnya dengan tempat ini, dengan dunia ini, yang membuatnya ragu. Aku nggak tahu apa yang harus dikorbankan, kata Aryo, suara ketidakpastian jelas terdengar. Tapi aku rasa, apa yang mereka maksud itu lebih dari sekadar fisik. Itu mungkin ada di dalam hati kita. Imam itu hanya tersenyum mendengar kata-kata mereka. Kalian belum mengerti. Ini bukan soal fisik. Ini soal jiwa. Jika kalian ingin keluar, kalian harus meninggalkan sesuatu yang paling berharga bagi kalian. Sesuatu yang akan mengubah kalian selamanya. Dewi merasakan tubuhnya semakin lemas, dan kepalanya berputar. Ada semacam dorongan untuk memilih, untuk memberikan sesuatu, meski dia tidak tahu apa yang harus diserahkan. Tapi, apa yang bisa kita tinggalkan? Dewi bertanya, suaranya gemetar. Kehidupan kita? Atau lebih dari itu? Joko merasakan ketegangan yang sama. Matanya berkilat, penuh keraguan, namun juga tekad yang mulai terbangun. Aku tahu apa yang harus aku pilih, kata Joko, suaranya tegas meskipun hatinya ragu. Aku akan menyerahkan apa yang telah mengikatku di dunia ini. Imam itu menatap Joko dengan tajam. Pilihlah dengan hati-hati, Joko. Apa yang akan kamu korbankan tidak akan kembali lagi. Keputusan ini akan menentukan takdirmu selamanya. Dewi menggenggam tangan Joko lebih erat. Joko, jangan. Jangan buat keputusan terburu-buru. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika kita melakukan ini. Namun Joko, meskipun tampak ragu, tetap mengangkat kepalanya.
Aku harus melakukan ini. Aku sudah lama terikat dengan hal-hal yang tidak penting dalam hidupku. Ini kesempatan untuk melepaskannya. Aryo menatapnya, menahan napas. Kamu yakin? Jangan sampai kamu menyesal, Joko. Pilihan ini akan mengubah semuanya. Imam itu kembali berbicara, suaranya semakin dalam dan penuh tekanan. Setiap pilihan punya konsekuensi, Joko. Pilihan kalian bukan hanya sekadar kata, tetapi sebuah tindakan yang akan mengikat kalian lebih dalam lagi. Joko menatap imam itu, kemudian mengalihkan pandangannya kepada Dewi dan Aryo. Aku memilih untuk melepaskan masa laluku. Semua kenangan buruk yang mengikatku. Semua penyesalan yang tidak bisa aku lepaskan. Itu yang akan aku korbankan. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Joko, para jamaah di sekitar mereka bergerak, memberikan jalan bagi Joko untuk melangkah maju. Mata hitam mereka seakan memandang dengan harapan. Dewi merasakan kelegaan dan juga ketakutan yang sama. Joko, katanya dengan suara yang tertahan, apa kamu yakin? Ini benar-benar pilihan yang sangat besar. Joko hanya mengangguk, meskipun matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah cukup terikat. Mungkin, dengan melepaskan ini, aku bisa bebas. Imam itu tersenyum lebar, senyuman yang semakin menakutkan, semakin menyeramkan. Pilihanmu telah ditentukan. Kini, lihatlah akibatnya. Saat Joko melangkah maju, langit di atas mereka tiba-tiba gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Angin kencang berhembus, dan suara azan yang sebelumnya terdengar jauh, kini bergema semakin keras, seakan datang dari dalam diri mereka. Semua terasa tidak nyata. Ketiganya seperti dikelilingi oleh dunia yang asing, dunia yang semakin menguasai mereka. Dewi dan Aryo memandang Joko dengan tatapan penuh kebingungan, tapi mereka juga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa keputusan Joko telah membuat perubahan besar. Suasana semakin mencekam. Segalanya mulai terasa semakin jauh, semakin sulit dijangkau. Imam itu mengangkat tangannya, dan sesaat setelah itu, semuanya terasa berubah. Joko yang melangkah maju seolah-olah terhisap ke dalam kegelapan, ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata, sementara Dewi dan Aryo hanya bisa mematung, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kegelapan semakin menebal, dan pilihan Joko kini seolah mengubah segalanya. Ketiganya kini terperangkap dalam keadaan yang semakin tidak bisa dijelaskan. Dunia ini, dunia tarawih yang tak pernah berakhir, semakin menuntut mereka untuk membuat keputusan yang lebih besar. Dewi berdiri terdiam, tatapannya kosong. Joko telah menghilang, tersedot ke dalam kegelapan yang tiba-tiba melingkupi mereka. Tidak ada suara, tidak ada langkah. Hanya ada kegelapan yang semakin tebal, seperti menghisap segala yang ada di sekitar mereka. Angin dingin berhembus begitu keras, tetapi tak ada satupun daun yang bergerak. Semuanya terhenti. Joko. Suara Dewi serak, tertahan. Ia berusaha mencari Joko, memanggilnya, tetapi tak ada jawaban. Kegelapan semakin menelan, mengaburkan segalanya. Hanya sisa-sisa bayangan yang samar, seolah semuanya memudar. Aryo berdiri di samping Dewi, matanya tajam menatap ke dalam kegelapan yang tak berbatas. Dewi, kita harus terus maju. Kita nggak bisa diam di sini, kata Aryo dengan suara tegas, meskipun ada gemetar yang tak bisa disembunyikan. Kita harus cari jalan keluar. Joko, dia sudah memilih, kita harus lanjut. Dewi menatap Aryo dengan ragu. Tapi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang sudah Joko lakukan? Kenapa dia memilih untuk pergi begitu saja? Dia memilih, Dewi. Itu keputusannya. Aryo menarik napas dalam-dalam. Kita nggak bisa ikut-ikutan ragu. Kalau kita diam terus, kita akan lebih terjebak. Dewi menggigit bibirnya, perasaan cemas menguasai dirinya. Tapi aku nggak tahu apa yang harus aku pilih. Aku nggak tahu apa yang bisa aku korbankan. Aku tidak siap untuk itu. Aryo menatap Dewi dengan penuh pengertian. Aku tahu, Dewi. Ini tidak mudah. Tapi kita nggak punya banyak waktu.
Kalau kita terus terdiam, kita akan jadi seperti mereka, makhluk-makhluk tanpa jiwa yang terperangkap dalam dunia ini. Dewi merasa tubuhnya semakin lemas. Selama ini dia selalu menghindari membuat pilihan besar. Dia selalu memilih aman. Tidak pernah berani mengambil risiko. Tapi kali ini, dia tahu, dia harus memilih. Pilihan ini bukan hanya soal dirinya, tetapi juga tentang keluar dari dunia ini. Mereka harus kembali, jika tidak, mereka akan terperangkap selamanya. Dengan perlahan, Dewi mengangkat kepala, menatap langit yang gelap di atas mereka. Aku tidak tahu apa yang bisa aku korbankan, tetapi jika ini jalan satu-satunya, aku akan memilih melepaskan ketakutanku. Semua ketakutanku. Aku terlalu sering takut dengan apa yang tidak aku pahami. Itu yang membuatku terhenti. Aryo menatap Dewi dengan rasa kagum. Kamu memilih untuk melepaskan ketakutanmu, katanya perlahan, merenung. Mungkin itu memang yang harus dilakukan. Ketakutan kita membuat kita terjebak di sini. Imam itu tiba-tiba muncul kembali di hadapan mereka. Senyumnya yang lebar itu kembali mengerikan, seolah dia tahu apa yang mereka pikirkan. Kalian sudah memilih? Tanyanya dengan suara yang dalam, yang terdengar seakan berasal dari seluruh penjuru gunung. Dewi dan Aryo menatapnya dengan penuh tekad, meskipun hati mereka masih dipenuhi keraguan. Kami memilih, jawab Dewi, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Kami memilih untuk melepaskan semua yang mengikat kami di sini. Imam itu mengangguk, senyumannya semakin lebar, semakin menakutkan. Pilihan kalian telah ditentukan. Sekarang, kalian akan tahu apa yang kalian benar-benar tinggalkan. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Imam, sebuah cahaya terang tiba-tiba memancar dari atas, memecah kegelapan yang menyelubungi mereka. Cahaya itu bukan cahaya matahari, melainkan cahaya yang datang dari tempat yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih gaib. Segala sesuatu di sekitar mereka terasa berubah. Dunia ini, yang penuh dengan kegelapan dan ketakutan, perlahan-lahan mulai tampak lebih terang. Seolah-olah mereka memasuki dunia lain, dunia yang lebih nyata, meskipun masih terasa aneh. Dewi merasakan tubuhnya semakin ringan. Ketakutannya perlahan-lahan menghilang, seperti ada beban besar yang terangkat dari bahunya. Aryo juga merasakan hal yang sama. Ada kelegaan, meskipun di dalam dirinya masih terpendam rasa takut. Mereka tahu, apapun yang terjadi, dunia ini tidak akan sama lagi. Mereka telah memilih, dan mereka harus menerima konsekuensinya. Selamat, kata imam itu dengan suara yang lebih lembut, meskipun tetap ada aura yang mengerikan di sekitarnya. Kalian telah lulus dari ujian ini. Kalian telah memilih untuk melepaskan bagian dari diri kalian yang paling berat, dan itu membuat kalian bisa keluar. Sejenak, dunia terasa hening. Dewi dan Aryo saling menatap, dan tanpa kata-kata, mereka tahu bahwa mereka telah melewati sebuah jalan yang sangat berat. Tetapi, mereka juga tahu, jalan itu masih jauh dari selesai. Cahaya itu semakin menyilaukan, dan perlahan, dunia yang sebelumnya terasa begitu gelap, kini mulai terbuka. Mereka merasa tubuh mereka melayang, seolah-olah mereka dipindahkan ke tempat lain. Tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi makhluk-makhluk asing yang mengelilingi mereka. Mereka seperti sedang berada di ambang sebuah gerbang menuju dunia yang lebih terang. Namun, meskipun begitu, mereka tahu ada sesuatu yang masih menanti mereka. Dunia yang baru ini masih penuh dengan ketidakpastian. Mereka belum sepenuhnya keluar dari dunia yang mereka tinggalkan, tetapi mereka sudah berada di ambang pintu menuju kebebasan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah mereka benar-benar bebas, ataukah mereka akan terjebak lagi? Semua itu tergantung pada pilihan yang mereka buat. Cahaya semakin menyilaukan, hampir menembus kelam yang menyelubungi mereka. Dewi dan Aryo berjalan perlahan, mengikuti cahaya yang memancar, yang terasa begitu kuat, begitu menarik. Mereka merasa seperti melangkah menuju sesuatu yang tak terlihat, namun begitu jelas. Langkah mereka terasa berat, meski ada rasa harapan yang mulai tumbuh dalam hati mereka. Dewi menoleh ke Aryo.
Kita benar-benar keluar dari sana?" tanyanya, suaranya masih bergetar. Masih ada rasa takut yang tersisa, meski bayangan kegelapan perlahan mulai memudar. Aryo menggenggam tangan Dewi. Aku rasa kita memang sedang menuju keluar. Tapi, apa yang kita hadapi sekarang, Dewi? Apa yang akan kita temui setelah ini?" Matanya menatap ke depan, ke cahaya yang semakin terang, namun ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Dewi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Kita harus percaya, Aryo. Kita sudah memilih untuk keluar. Apapun yang terjadi nanti, kita harus hadapi." Cahaya itu semakin terang, mengisi seluruh pandangan mereka, dan tiba-tiba, langit di atas mereka berubah. Tidak lagi gelap, namun terang benderang, seolah-olah matahari baru saja terbit. Suara alam, suara angin yang semula terdengar menakutkan, kini terasa menenangkan. Namun, ada satu hal yang tetap aneh, yang tak bisa mereka abaikan. Di tengah-tengah pemandangan baru yang begitu cerah itu, mereka melihat sebuah jalan. Jalan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, seperti sebuah jalan yang tidak ada di dunia mereka. Jalan itu berkelok, dipenuhi pohon-pohon tinggi yang tampaknya tumbuh dengan cara yang aneh. Daun-daun mereka berkilau dengan cahaya yang tak biasa, memberikan kesan magis yang menakutkan dan menggoda pada saat yang sama. "Apa itu?" tanya Dewi pelan, menatap jalan yang tampaknya menunggu mereka. Aku nggak tahu," jawab Aryo, suaranya berat. "Tapi kita harus memilih, Dewi. Kita harus melangkah ke sana atau tetap berada di sini." Dewi merasakan jantungnya berdebar kencang. Semua yang mereka alami, semua yang telah terjadi, terasa seperti sebuah ujian besar. Tapi pilihan terakhir ini adalah pilihan yang harus mereka buat sendiri. Tiba-tiba, suara imam itu terdengar lagi, namun kali ini, suaranya tidak datang dari arah yang mereka ketahui. Suara itu datang dari dalam diri mereka, seperti bisikan yang mengalir di setiap sudut pikiran mereka. "Kalian telah mencapai ujung jalan, tapi ujian kalian belum berakhir. Apa yang akan kalian pilih sekarang? Apakah kalian akan kembali ke dunia yang kalian kenal, ataukah kalian akan mengikuti jalan ini? Jalan yang tidak ada yang tahu ujungnya?" Aryo dan Dewi saling bertatap. Dewi bisa merasakan rasa takut yang kembali menggeliat dalam dirinya. Mereka sudah melewati begitu banyak hal, pemilihan, pengorbanan, kegelapan yang mencekam. Tapi saat ini, di hadapan jalan itu, semuanya terasa seperti baru dimulai. "Aryo," kata Dewi dengan suara hampir berbisik, "apakah kita sudah benar-benar siap? Aku takut kalau kita salah memilih." Aryo menatap jalan itu dengan penuh keraguan. "Aku juga takut, Dewi. Tapi, kalau kita terus ragu, kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik jalan itu. Kalau kita memilih untuk tetap tinggal di sini, apa yang akan terjadi dengan kita?" Dewi menggigit bibirnya. Ada ketakutan yang sangat dalam, lebih dalam dari sebelumnya. Namun di sisi lain, ada dorongan untuk terus melangkah, untuk keluar dari kegelapan ini. "Kita harus memilih, Aryo. Kita tidak bisa terjebak selamanya. Kita harus berani." Dengan langkah yang ragu-ragu, Dewi melangkah ke depan, diikuti oleh Aryo yang masih bingung, tapi seolah tahu bahwa inilah jalan yang mereka pilih. Setiap langkah terasa berat, namun juga penuh harapan. Langit yang cerah, pohon-pohon yang aneh, semuanya seakan menyambut mereka. Mereka berjalan tanpa kata-kata, hanya mendengar suara langkah mereka di atas tanah yang terasa asing. Udara di sekitar mereka semakin sejuk, dan pemandangan di sekeliling mereka semakin tidak nyata, semakin aneh. Tiba-tiba, mereka berhenti. Sesuatu di depan mereka membuat mereka terhenti. Di ujung jalan, ada sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam. Gerbang itu tampak sangat tua, penuh ukiran yang tampaknya berusia ratusan tahun. Di atasnya, ada tulisan yang tidak mereka kenali, seolah-olah itu bukan tulisan yang berasal dari dunia mereka. Gerbang itu tampak menunggu mereka, seolah memberi petunjuk bahwa inilah jalan terakhir. Dewi dan Aryo saling menatap.
Tak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan. Hanya ada perasaan yang menggantung di udara. Mereka tahu, jika mereka melangkah melewati gerbang itu, mereka akan keluar dari dunia yang mereka kenal. Mereka akan meninggalkan semuanya di belakang, kehidupan mereka, masa lalu mereka, bahkan Joko, yang sudah pergi lebih dulu. Aryo menoleh ke Dewi, yang masih tampak ragu. Kita harus melangkah, Dewi. Tidak ada lagi pilihan lain. Dewi menunduk, lalu mengangguk perlahan. Aku siap, Aryo. Mari kita keluar. Dengan hati yang penuh keteguhan, mereka melangkah maju, menuju gerbang hitam yang tampaknya menunggu mereka untuk membuka jalan. Begitu mereka melangkah melewati gerbang itu, semua terasa terputus. Dunia yang mereka kenal lenyap begitu saja, dan mereka pun terlempar ke dalam ruang yang tidak mereka pahami. Dewi dan Aryo akhirnya tiba di tempat yang tidak mereka kenali, sebuah dunia yang kosong dan sunyi. Di sana, mereka hanya berdua, tanpa Joko, tanpa kegelapan, tanpa suara azan yang menggelegar. Dunia ini begitu hening, dan di dalam diam itu, mereka menyadari satu hal yang paling penting, mereka telah membuat pilihan. Pilihan yang tidak bisa diubah. Dan sekarang, mereka harus belajar untuk menerima konsekuensinya. Apa yang mereka pilih, tak akan pernah kembali lagi. Mereka telah meninggalkan semuanya, dan mungkin, mereka tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tarawih di Gunung Merbabu. Tamat.